Halo adik-adik semuanya. Hari ini kakak akan menjelaskan tentang sifat-sifat bilangan bulat. Jadi, sifat-sifat bilangan bulat ada 3. Yang pertama yaitu sifat komutatif. Yang kedua yaitu sifat asosiatif. Dan yang ketiga yaitu sifat distributif. Jadi yang pertama yaitu sifat komutatif atau pertukaran, di mana sifat komutatif ini hanya berlaku untuk operasi penjumlahan dan juga perkalian. Jadi A plus B sama dengan B plus A. Begitu juga A dikali B sama dengan B dikali A. Dengan catatan A dan B adalah bilangan bulat. Contohnya yaitu 10 ditambah 5 sama dengan 5 ditambah 10. Jadi di sisi kanan dan di sisi kiri memiliki hasil yang sama, yaitu 15. Contoh yang kedua yaitu 2 plus 3 sama dengan 3 plus 2, di mana sisi kanan dan kiri memiliki hasil yang sama, yaitu 5. Dan contoh yang terakhir yaitu 4 dikali 6 sama dengan 6 dikali 4, di mana kedua sisi ini memiliki hasil yang sama, yaitu 24. Selanjutnya yaitu sifat asosiatif atau pengelompokan. Sifat asosiatif juga hanya berlaku untuk operasi penjumlahan dan perkalian, seperti pada komutatif. Jadi sifat asosiatif ini gampangannya yaitu memindahkan tanda kurung. Jadi contohnya yaitu A plus B plus C sama dengan A plus B plus C. Langsung ke contohnya aja ya adik-adik. Contoh nomor 1. Jadi, di sini ada soal. Yang pertama yaitu 12 plus 5 ditambah 15 sama dengan 12 ditambah 5 plus 15. Di mana yang ada di dalam tanda kurung harus dikerjakan terlebih dahulu. Sehingga untuk sisi kiri harus mengerjakan 12 ditambah 5, yaitu 17, ditambah 15. Untuk sisi kanan, harus mengerjakan di dalam kurung terlebih dahulu, yaitu 5 plus 15, yaitu 20. Setelah itu ditambah dengan 12. Sehingga kedua sisi sama-sama memiliki hasil 32. Ingat ya adik-adik, untuk di sifat asosiatif ini yaitu memindahkan tanda kurung. Untuk selanjutnya yaitu pada operasi perkalian. Sama seperti operasi penjumlahan, operasi perkalian itu juga hanya memindahkan tanda kurung untuk sifat asosiatif. Jadi A dikali B dikali C sama dengan A dikali B kali C. Langsung ke contoh kedua ya adik-adik. Jadi di sini ada soal 2 dikali 3 dikali negatif 5 sama dengan 2 dikali 3 dikali negatif 5. Jadi yang ada di dalam kurung kita harus mengerjakan terlebih dahulu. Sehingga 2 dikali 3, 6. Setelah itu baru dikali negatif 5. Untuk sisi sebelahnya juga harus mengerjakan yang ada di tanda kurung terlebih dahulu, yaitu min 15, setelah itu dikali 2. Kedua sisi nantinya akan sama hasilnya, yaitu min 30. Gampang bukan? Selanjutnya yaitu sifat distributif atau penyebaran. Sifat distributif ini berlaku untuk operasi perkalian terhadap penjumlahan dan perkalian terhadap pengurangan. Sifat distributif ini caranya sangat gampang. Jadi, untuk yang pertama ini, A dikali buka kurung B plus C tutup kurung. Untuk sifat distributifnya yaitu A dikali B ditambah
A dikali C. Begitu juga dengan pengurangan. Sehingga A dikali B dikurangi A dikali C. Dengan catatan A, B, dan C adalah bilangan bulat. Contoh yang pertama yaitu 10 dikali buka kurung negatif 5 ditambah 3 tutup kurung. Sehingga sifat distributifnya yaitu 10 dikali negatif 5. Karena soal pertama adalah penjumlahan, sehingga di sini tandanya yaitu tanda penambahan atau plus. Setelah itu dilanjutkan dengan 10 dikali 3. 10 dikali 3. Sehingga setelah seperti ini, karena ini berada dalam kurung masing-masing, sehingga harus dioperasikan masing-masing. Sehingga min 50 ditambah 10 kali 3, 30, sehingga hasilnya min 20. Jadi, untuk sifat distributif ini memiliki hasil yang sama dengan tanpa adanya sifat distributif. Jika tanpa adanya sifat distributif, langsung 10 dikali, karena ini di dalam kurung, negatif 5 ditambah 3 yaitu negatif 2, yaitu 10 kali negatif 2 sama dengan negatif 20. Sehingga memiliki hasil akhir yang sama. Untuk contoh soal yang kedua yaitu perkalian terhadap pengurangan. Seperti contoh yang pertama. Jadi 5 dikali negatif 20. Karena ini pengurangan sehingga tandanya di sini adalah negatif atau min. Setelah itu, 5 dikali 4. Setelah itu, dioperasikan masing-masing. 5 dikali negatif 20 yaitu negatif 100, min 5 kali 4 yaitu 20. Sehingga jika dijumlahkan hasilnya yaitu negatif 120. Begitu juga jika tidak memakai sifat distributif, yaitu 5 dikali negatif 24. Karena di soalnya negatif 20 dikurangi 4. Sehingga hasilnya negatif 120. Untuk hasil akhir memiliki hasil yang sama yaitu min 120. Nah, penjelasan dari kakak sudah ada di akhir nih. Sekarang kalian mencoba latihan soal ya. Di sini ada 3 latihan soal dengan masing-masing 2 soal di tiap sifatnya. Kalian pasti bisa. Semangat adik-adik. Selamat belajar. Terima kasih.